Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk seluruh siswa-siswiku dan seluruh pemirsa yang ada di rumah. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Kembali lagi bersama saya, Anggit Ferdian Setiaji, pada video seni budaya. Oke, untuk video kali ini kira-kira akan membahas tentang apa ya? Yaps, tentang seni lukis atau bab 1 pada pelajaran seni budaya kelas 9. Oke, yuk langsung saja kita simak materinya pada video berikut ini. Sebelum memasuki materi, akan saya jelaskan terlebih dahulu tujuan pembelajarannya. Setelah mengikuti pelajaran, diharapkan siswa mampu 1. Menjelaskan pengertian seni lukis, melukis, dan lukisan dengan benar. Yang kedua, memahami tujuan berkarya seni lukis dengan baik. Yang ketiga, mengidentifikasi aliran seni lukis dengan benar. Keempat, memahami dan menguasai berbagai macam alat dan bahan berkarya seni lukis dengan benar. Yang kelima, menguasai teknik berkarya seni lukis dengan baik. Yang keenam, menguasai prosedur dan langkah berkarya seni lukis dengan baik. Yang terakhir, berkarya seni lukis dengan baik sesuai dengan gaya masing-masing peserta didik. Nah, itu tadi tujuan dari belajar seni lukis. Jadi sebelum kita belajar, kita harus tahu tujuan dari belajar kita itu untuk apa. Begitu ya. Yuk, sekarang kita masuk ke materi. Apa itu seni lukis? Apa itu lukisan? Dan apa itu melukis? Ada yang tahu? Apakah ketiganya itu sama? Ayo, ya kita langsung saja simak ulasannya berikut ini. Nah, seni lukis adalah sebuah pengembangan dari menggambar, biasanya memiliki keunikan atau ciri khas tersendiri. Ciri khas ini didasarkan pada tema, corak atau gaya, teknik, bahan, serta bentuk karya seni tersebut. Lalu, melukis adalah kegiatan mengolah medium 2 dimensi atau permukaan datar dari objek 3 dimensi untuk mendapat kesan tertentu dengan melibatkan ekspresi, emosi, dan gagasan pencipta secara penuh. Kemudian, lukisan adalah suatu pengalaman artistik yang ditumpahkan dalam bidang 2-dimensional dengan menggunakan warna dan garis. Nah, jadi seni lukis itu merupakan pengembangan dari menggambar. Sementara melukis itu merupakan kegiatan dari seni lukis. Dan lukisan merupakan hasil dari karya kegiatan melukis. Paham ya? Oke, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang tujuan berkarya seni lukis. Langsung saja simak videonya. Terdapat 4 tujuan berkarya seni lukis. Yang pertama yaitu tujuan religius. Lukisan bisa mendekatkan diri dengan Sang Pencipta sebagai pelindung dan penjaga pengampun dosa. Tujuan yang kedua yaitu tujuan kritik sosial. Kesenjangan sosial, peristiwa politik, ketidakberdayaan serta perilaku kehidupan lain yang terjadi dalam masyarakat bisa menjadi ide dalam berkarya seni lukis. Tujuan yang ketiga yaitu tujuan ekspresi. Lukisan menjadi media ekspresi dan juga menjadi media mencurahkan emosi atau perasaan. Nah, tujuan ekspresi ini merupakan tujuan melukis yang paling murni, yaitu hanya untuk mencurahkan ide atau gagasan dari pelukis. Kemudian tujuan yang terakhir atau keempat yaitu tujuan komersil. Nah, untuk tujuan komersil itu lukisan dibuat untuk dijual, untuk diperjualbelikan kepada masyarakat atau kepada konsumen penikmat seni lukis. Setelah kita tahu tujuan berkarya seni lukis, selanjutnya kita akan membahas tentang aliran seni lukis. Kira-kira apa saja ya alirannya itu dan ada berapa jumlahnya ya? Aliran seni lukis secara garis besar
dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu representatif, yang kedua deformatif, yang ketiga non-representatif. Yang termasuk representatif yaitu naturalisme, realisme, dan romantisme. Dan yang termasuk deformatif yaitu ekspresionisme, impresionisme, surrealisme, dan kubisme. Dan yang termasuk non-representatif yaitu abstrak. Dan apa itu representatif? Representatif adalah perwujudan gaya seni rupa yang menggunakan keadaan nyata pada kehidupan masyarakat dan gaya alam. Yang termasuk dalam representatif yang pertama adalah naturalisme, yaitu aliran seni rupa yang penggambarannya alami atau sesuai dengan keadaan alam, melukiskan segala sesuatu dengan alam nyata sehingga perbandingan perspektif, tekstur atau warna serta gelap terang dibuat dengan seteliti mungkin. Tokohnya ada Basuki Abdullah, Abdullah Suryobroto, Mas Pringadi, Wakidi, Claude, dan Ruben. Berikut ini ada contoh karya seni lukis aliran naturalisme. Ini adalah karya saya sendiri ya. Aliran representatif yang kedua yaitu realisme, yaitu aliran yang memandang dunia ini apa adanya tanpa menambah atau mengurangi objek. Penggambarannya sesuai dengan kenyataan hidup. Tokohnya ada Trubus, Wardoyo, Tarmizi, S. Sujoyono, dan Dullah. Berikut ini ada contoh karya realisme, yaitu karya dari pelukis yang namanya Dullah. Aliran representatif yang ketiga yaitu romantisme, yaitu aliran seni rupa yang lebih bersifat imajiner. Aliran ini melukiskan cerita-cerita yang romantis, peristiwa yang dahsyat atau kejadian yang dramatis. Tokohnya ada Raden Saleh, Francisco Goya, dan Turner. Berikut ini contoh karya romantisme karya Raden Saleh. Aliran seni rupa berikutnya yaitu deformatif, yaitu merupakan perubahan bentuk asli menjadi bentuk baru tapi tidak meninggalkan bentuk aslinya. Aliran yang termasuk deformatif yang pertama adalah ekspresionisme, yaitu aliran ini penggambarannya sesuai dengan keadaan jiwa si pelukis yang spontan pada saat melihat objek lukisannya. Adapun tokoh dari ekspresionisme yaitu Vincent van Gogh dan Affandi. Berikut ini ada contoh karya ekspresionisme karya Vincent van Gogh. Aliran deformatif yang kedua yaitu impresionisme, yaitu aliran seni rupa yang penggambarannya sesuai dengan kesan saat objek dilukis. Tokohnya ada Claude Monet, George Seurat, dan S. Sujoyono. Berikut ini ada contoh karya impresionisme hasil karya dari Claude Monet. Aliran yang ketiga yaitu surrealisme, yaitu aliran seni lukis yang menggunakan bentuk dan warna seperti di dalam mimpi. Pelukis mengembangkan daya khayalnya untuk menyampaikan pikiran dan perasaan melalui bentuk-bentuk dalam berkarya. Jadi surrealisme itu melebih-lebihkan dari kenyataan. Tokohnya yaitu ada Salvador Dali, Ivan Sagita, Agus Kamal, dan Boyke Aditya. Berikut ini ada contoh karya surrealisme karya Salvador Dali. Aliran deformatif yang keempat yaitu kubisme. Penggambarannya berupa bidang segi empat atau berbentuk dasar kubus. Dan tokoh-tokohnya yaitu ada Pablo Picasso, Sri Hadi, Fajar Siddiq, dan Mohtar Abin. Berikut ini ada contoh karya kubisme, yaitu karya dari Pablo Picasso. Aliran seni lukis yang terakhir yaitu yang dinamakan non-representatif, yaitu perwujudan aliran seni lukis yang menekankan pada unsur formal seperti struktur, unsur rupa, dan prinsip estetik.
Gaya seni lukis non-representatif berupa susunan garis, bentuk, bidang, dan warna yang terbebas dari bentuk alam. Tokohnya sangat banyak, yaitu ada Wasili, Yuan Miro, Wede Koning, Amri Yahya, Fajar Sitik, Bat Mohtar, dan Sadali. Salah satu aliran non-representatif yaitu adalah abstrak atau abstraksionisme, yaitu aliran yang menggunakan warna dan bentuk dalam cara non-representatif. Aliran ini dibedakan menjadi dua, yaitu abstrak kubistis dan abstrak figuratif. Berikut ini ada contoh karya abstrak. Nah, itu dia. Jadi, secara garis besar, aliran seni lukis itu digolongkan menjadi 3 jenis, yaitu representatif, deformatif, dan non-representatif. Di mana dari ketiga aliran itu memuat beberapa aliran di dalamnya, yaitu yang sudah dijelaskan pada video tadi. Paham ya semua? Setelah ini, jika kalian ingin mencoba mempraktekkan seni lukis, pastinya butuh bahan dan alat. Kira-kira alat dan bahan yang dibutuhkan untuk melukis apa saja ya? Ada yang tahu? Yuk, simak penjelasan berikut ini. Dalam melukis, pastinya kita membutuhkan alat untuk berkarya seni lukis. Yang pertama, alatnya yaitu berupa pensil. Pastinya semua kalian sudah tahu pensil seperti apa. Yang kedua, ada kuas. Yang ketiga, ada yang namanya pisau palet, yaitu alat untuk mencampur atau mengaduk campuran dari cat yang terdapat pada palet. Yang keempat, ada palet, yaitu tempat untuk mencampur cat. Kemudian, yang kelima, ada kanvas, yaitu media atau tempat untuk melukis. Selain alat untuk melukis, kita juga butuh yang namanya bahan untuk melukis, yaitu berupa pewarna. Yang pertama ada cat air, yang kedua ada krayon, yang ketiga ada cat akrilik, kemudian yang terakhir, yang keempat ada cat minyak. Nah, tahu semua kan? Jadi kalian tidak usah bingung ketika mau melukis apa saja yang harus disiapkan dan dibutuhkan. Berikutnya kita akan membahas 4 teknik dalam melukis, di mana 4 teknik ini yaitu di luar teknik melukis pada umumnya yang biasanya menggunakan kanvas. Yuk, kita saksikan bersama. Kreativitas dalam mengolah bahan dan media dalam melukis melahirkan teknik melukis tertentu. Teknik melukis ini sudah dipakai sejak zaman pertengahan sehingga menambah keragaman karya seni lukis. Beberapa teknik yang digunakan dalam melukis antara lain, yang pertama ada lukisan cat air atau akuarel atau lukisan transparan. Yang kedua ada mozaik, yaitu lukisan dengan cara menempel. Yang ketiga ada lukisan kaca. Kemudian yang terakhir, yang keempat, ada lukisan batik. Tekniknya hampir sama dengan membatik, yaitu dengan cara menutupi bagian kain dengan malam. Jadi, 4 teknik itu merupakan teknik yang digunakan tapi pada media lukisan tertentu, bukan pada kanvas seperti pada umumnya orang melukis. Prosedur berkarya seni lukis, yaitu yang pertama, memunculkan gagasan, yang kedua, membuat sketsa, yang ketiga, menentukan media, yaitu alat dan bahan, yang keempat, menentukan teknik, dan yang kelima, mewarnai dan menyempurnakan lukisan sampai finish. Sepertinya sudah cukup banyak yang kita bahas ya hari ini. Kalian semuanya hebat telah mengikuti video pembelajaran ini sampai detik ini dengan seksama. Semoga dengan mengikuti pembelajaran ini kalian akan lebih paham tentang dunia seni lukis dan tentunya kalian bisa praktek berkarya seni lukis. Tapi tunggu dulu ya, jangan kemana-mana.
setelah ini akan saya putar video time lapse atau video cepat proses melukis dari saya sendiri. Yuk kita saksikan bersama. Nah, itu tadi video timelapse proses melukis dari saya sendiri ya. Semoga dengan video timelapse itu dapat menjadi panduan bagi kalian untuk mencoba melukis dengan media akrilik di atas kanvas. Baik, untuk pembelajaran tentang seni lukis cukup sampai di sini dulu ya. Semoga video ini bermanfaat untuk seluruh siswa-siswiku dan seluruh pemirsa yang menonton video ini. Terima kasih untuk semuanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi ya.